Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delia Wandayani dengan NIM 0548875595. Saya berasal dari UPB di UT Serang. Di video kali ini saya akan melaksanakan praktik tugas 2 mengenai operator, perulangan, dan juga statement if. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Di sini kita diperintahkan di tugas 2 ini untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut di Java. Pertama, kita buka dulu ininya, IntelliJ IDEA-nya. Oke, di sini saya sudah buat dulu program awal Java-nya ya. Dengan menginstal atau mengimport Java terus scanner ini digunakan untuk aktifin fitur scanner pembaca ini input yang ada nanti bakalan ada muncul di bagian output sini nanti kalau kita running. Jadi program bisa baca apapun yang kita ketikin di keyboard melalui outputan di sini nanti kalau kita running. Nah, di sini kita buat publish static void main-nya dan juga di sini ada scanner inputnya. Scanner input ini sama aja alat bacanya dari si package ini loh. Jadi ini sama ini tuh saling satu komplit lah, satu paket. Di sini scanner input dan juga Java scanner. Nah, di sini ada yang namanya deklarasi awal tipe data. Nah, di sini variabel golongan dengan tipe data string, jam lembur dengan tipe data integer, gaji golongan yang awalnya 0 dengan tipe data double. Jadi ini tuh deklarasi awal sebelum kita masukkan gaji golongannya berapa, jam lemburnya berapa, dan total penghasilannya berapa. Lanjut, di sini saya akan buat sistem output. Oke, di sini kita sudah buat lagi sistem output untuk menampilkan teks ke bagian output di sini nanti kita running. Nah, di sini aku masukkan program hitung gaji dan juga masukkan golongan karyawan ABC. Golongan input next ini untuk memasukkan si bagian golongannya, apakah termasuk A, B, atau C. Jadi golongan input next ini untuk tipe data string si golongan ini. Nah, di sini ada sistem outprint untuk masukkan jumlah jam lembur. Nah, di sini kita masukkan jam lembur, variabel jam lembur, input, next integer, karena tipe data dia integer. Lanjut. Oke, jadi di sini setelah kita buat si tampilan awal dari outputannya dan juga inputnya ini, kita masukkan kondisinya atau kondisi if else-nya ya. Di sini kita pakai golongan dot equals ignore case. Ini equals ignore case ini agar misalnya nih kalau ada pengguna input golongan A, B, C nih, tapi ada yang pakai huruf besar, ada yang pakai huruf kecil, itu tuh nggak bakalan ada error. Jadi equals ignore case ini untuk menghilangkan case sensitif dari program Java gitu. Jadi dia nggak bakalan error kalau kita masukin huruf A-nya A besar atau A kecil gitu. Jadi kita pakai equals ignore case. Sini ada perulangan, lanjut if golongan equals ignore case string A. Nah, jadi jika gaji golongannya A sesoal, maka gajinya itu 5 juta. Nah, dan jika kalau golongannya B, gajinya 6.500.000. Kalau golongan C, gajinya 9.500.000. Kita input di sini ya. Nah, kalau selain dari ketiga itu gaji golongan A, B, C, misalnya ada anomali, sistem akan menghasilkan output
teks golongan yang Anda masukkan salah. Kalau ketiganya ini nggak ada gitu. Nah, di sini jam lemburnya kita inputin kondisinya jam lemburnya sama dengan 0. Nah, di sini. Kalau jam lemburnya 0, persentase lemburnya nggak ada. Kalau 1 jam berarti 0,30 atau 30%. Dan seterusnya. Kalau 2, 0,32, 3, 0,34, 4, 0,36. Kalau lebih besar sama dengan 5, berarti 5 ke atas. Berarti persentase lemburnya 0,38. Selain dari kelima kondisi ini, atau ke 6 kondisi ini sama 0, dia akan menghasilkan output teks jam lembur tidak valid. Begitu. Oke, lanjut. Kita bikin perhitungan akhir dari gaji golongan ditambah gaji lembur ya. Dengan cara oke, mohon maaf tadi di awal saya ada salah eh, lupa lupa taruh publikas main-nya ya, langsung public static void-nya. Jadi sekarang sudah saya tambahkan publikas main sama-sama kayak file yang saya namain main.java ini main. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya sudah membuat perhitungan operator perhitungan gajinya. Jadi gaji lemburnya nih. Jadi kalau gaji lembur itu perhitungannya sama dengan gaji golongan dikali persentase lemburnya berapa. Nah, total penghasilan itu sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Jadi, gaji golongan kali persentase lembur, total penghasilannya gaji golongan ditambah gaji lembur. Dengan outputannya seperti ini nanti penghasilan gaji golongan ditambah golongan, ditambah berapa rupiah, ditambah gaji golongan. Oke. Dan seterusnya. Di sini ada yang namanya input clause. Input clause di sini untuk eh, si pengguna ini tidak akan bisa eh, menginput atau gaji berulang-ulang gitu. Jadi bakalan stop. Jadi satu orang misalnya gaji golongan A, kita hitung nih, selesai. Jadi dari ulang lagi, di running dari awal lagi. Nggak bakalan bisa kita gaji, habis hitung gaji golongan A, lanjut gaji ke golongan B, dan seterusnya. Biar lebih jelasnya, kita running dulu ya programnya. Oke, nah di sini tertera program hitung gaji dan masukkan golongan karyawan ABC. Input.nextIn ini untuk menginput gajinya ABC dari string kan. Nah, coba gaji golongan. Masukkan jumlah jam lembur. Nah, jumlah jam lembur di sini, misalnya saya pakai jumlah jam lemburnya 4. Nah, tertera di sini langsung penghasilannya. Gaji golongan A dengan gaji 5 juta dan uang lemburnya sama dengan 1.800.000, jumlah penghasilannya 6.800.000. Di sini nih, kita pakai kondisi. Nah, coba kita buktikan equals ignore cache-nya. Nah, kita ulang lagi kan. Ininya soalnya kita input close. Nggak bisa diulang-ulang lagi karena pakai input close kan. Nggak bisa nih. Jadi kita running lagi. Misalnya saya pakai huruf kecil karena nggak masalah. Soalnya kita pakai equals di ignore cache. Jadi dia itu anti yang namanya cache sensitif ya. Nah, misalnya kita B. Nah, masukkan jumlah jam lemburnya misalnya 3. Penghasilannya tertera di sini. Penghasilan gaji golongan 6.500.000, gaji lemburnya 2 juta sekian, dan jumlah penghasilannya 8.700.000. Lanjut, misalnya kalau dia nggak valid nih, masukin datanya nggak valid.
Nah, kita coba lagi, kita running lagi. Datanya nggak valid nih misalnya. Misalnya saya masukkan golongan D, nggak ada kan? Nah, masukkan gaji lemburnya misalnya 7. Oh, nah, golongan yang Anda masukkan salah. Berarti otomatis di sini gaji golongannya 0, lembur 0, dan ini 0. Karena ya nggak tahu loh, nggak ada di perkondisian if else di sini. Oke. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon koreksinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.